Perkenalkan, nama saya Murni, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, guru SMK Negeri 1 Bener Meriah. Pasil saya Ibu Rina Aprina dan pengajar praktik Ibu Mas Diana. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus.
sambutan kepala sekolah kepada Bapak yang mewakili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna mengikuti kegiatan guru penggerak. Di sini guru penggerak kita ada berjumlah sekitar 6 orang, yang insya Allah yang 3 sudah lulus, yang satunya sudah jadi pengawas, insya Allah ke depan bisa dipanggil. Kemudian kepada guru calon penggerak guru yang lainnya, kepala sekolah berharap kepada kita semua supaya tetap semangat menjalankan tugas sebagai guru penggerak, menjalankan apa yang akan diminta oleh salah guru penggerak, agar segera dipenuhi dengan tetap semangat dan tidak pernah bosan. Walaupun tugas guru penggerak ini begitu berat, mengikuti dari mungkin sudah beberapa bulan dari yang lalu hingga saat sekarang ini mungkin merupakan suatu motivasi juga kepada kita semua, karena guru penggerak ini diharapkan nantinya menjadi atau pelatih bagi siswa, juga bagi kita semua yang belum mengikuti guru penggerak ini, dan diharapkan nanti guru penggerak ini bisa menjadikan sekolah kita lebih baik, menjadikan murid-murid kita itu menjadi pelajar peserta didik yang terbaik. Itu yang diharapkan guru penggerak. Jadi mungkin guru penggerak ini pada saat ini sangat dibutuhkan oleh semua sekolah, semua peserta didik. Makanya di sini pemerintah membuat program sebagai guru penggerak ini untuk memajukan pendidikan Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa hal kepada kita. Jadi di sini saya memberikan sekali lagi semangat kepada Pak Ridwan dan Ibu Moni agar tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak. Acara berikutnya presentasi diseminasi dan penyebaran budaya positif di sekolah, dan dilanjutkan dengan presentasi optimalisasi komunitas belajar yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Sebelum Bapak dan Ibu menyampaikan diseminasi penyebaran presentasinya, saya selaku pembawa acara undur diri. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pantun, kulihat merpati terbang tinggi, ku beri salam nampaknya sunyi. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ini semangat kita memulainya, betul kan? Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan tanpa salawat beriringkan salam, marilah kita sanjung sajikan kepangkuan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Tak usah lagi saya perpanjang di muka
Kadima, Bapak Ibu, baiklah saya akan memulai presentasi pembahasan materi modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya mempresentasikan modul 1.4 ini, ada baiknya kita sepakati dulu kesepakatan kelas. Nah, silakan Pak Wan diketik dulu di sini. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita selama materi ini berjalan? Jajan dulu, Bu. Jajan, masuk nggak Pak Wan kesepakatan kelas, ketik di buku. Kira-kira apa Bapak Ibu? Pulang tepat waktu ya. Ini yang selalu diusulkan biasanya, pulang tepat waktu. Apa Pak Agus? Masuk tepat waktu untuk kesepakatan kelas. Keluarnya disesuaikan. Ya. Yang kedua, buasana keluar disesuaikan. Keluar disesuaikan. Disesuaikan dengan apa ini? Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi usulannya? Masuk tepat waktu, kemudian keluar disesuaikan. Ada lagi? Itu saja. Permisi nggak ada ya? Snack jangan lupa, ini gawat nih. Untuk kita bersama mengikuti presentasi ini. Ya Bu Fitri? Diperbolehkan izin sebentar keluar. Iya. Mungkin bahasanya izin 5 menit kembali lagi ya. Dan setuju ini kesepakatan kelas kita selama materi berlangsung ya Bapak Ibu ya. Iya. Tidak merokok bagi bapak-bapak. Iya, tidak merokok bagi bapak-bapak. Ibu disesuaikan. Ibu-ibu disesuaikan. Ya inilah mungkin kegiatan kesepakatan kelas kita selama materi berlangsung. Baiklah Bapak Ibu, saya sejenak meminta waktunya untuk memberikan sedikit ice breaking agar tidak tegang sekali ya. Kalau bisa berdiri aja, kayak singkul-singkul bentar. Bu Mitra, berdiri sebentar ya. Nah, untuk ice breaking yang akan saya berikan itu akan dibantu oleh saya sendiri, sangat simpel, tepuk-tepuk saja ya. Jika saya katakan tepuk sekali, seperti ini. Tepuk sekali, tepuk 2 kali berarti 1, 2. Tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. 2 kali tepuk 5 kali berarti Oke, kita mulai. Tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, 2 kali tepuk 5 kali. Iya Pak Agus selalu semangat. Selamat duduk Bapak Ibu. Iya Pak Agus selalu semangat sehingga mendahului kawan-kawan. Oke, baiklah saya akan mempresentasikan pembahasan modul 1.4 ini. Nah, saya pribadi sedikit berbagi pengalaman selama mengikuti guru penggerak ini. Bapak Ibu, awalnya saya merasa jenuh
jenuh dan sangat stres di awal modul. Kemudian seiring berjalannya modul melangkah satu persatu, alhamdulillah banyak manfaat yang saya rasakan untuk saya sendiri. Nah, kenapa kami harus mensosialisasikan modul 1.4 ini ke sekolah? Karena ini sangat berperan penting di sekolah Bapak Ibu, terutama yang kita lihat seperti paradigma baru, yaitu profil Pancasila dan berbagi keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas dan lain-lain. Di sini kami nanti akan memaparkan bergantian dengan Bapak Ridwan. Nah, ini ya konsep inti budaya positif. Ini tidak pun di guru penggerak, Bapak Ibu juga akan menyelesaikan modul di PNN, ada ini tersaji. Kemudian konsep inti budaya positif itu sendiri adalah pertama perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, yang terpenting adalah posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan tidak kalah pentingnya bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dia akan bertujuan ke pembentukan profil Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merancang pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita tidak bisa lagi memaksa kehendak kita. Kita harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nah, awalnya saya sendiri tidak tertarik dengan kata menghambakan diri kepada murid. Setelah saya pelajari, ternyata Ki Hajar Dewantara itu kenapa menghambakan diri kepada murid, karena dia belajar dari pengalaman terhadap anaknya. Di sana waktu itu dia sedang sibuk dengan aktivitasnya, kemudian tidak menghiraukan anaknya sehingga kondisi anaknya membiru karena sakit. Disitulah dia berkata, saya akan menghambakan diri kepada anak. Di sini saya sendiri menangis membaca itu. Berarti itulah makna Bapak Ibu, kenapa kita menghambakan diri kepada murid. Dan kenapa kita harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, untuk selanjutnya, ini yang tidak kalah penting kalau menurut saya, untuk saya sendiri. Selama ini saya menangani siswa saya itu sesuka hati saya. Yang penting kasus selesai sudah. Itu menurut saya. Ternyata dalam menangani siswa tersebut kita harus menggunakan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu posisi kontrol. Di sini kita lihat ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Berarti kita sama karena sesama manusia, kan? Nah, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Izin sedikit, kalau bisa kiri aja supaya agak formal. Berdiri aja. Terima kasih Pak Hamdani, masukannya luar biasa. Nah, pakai printernya. Gunakan printernya. Aduh, bisa pengalaman juga. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama.
untuk stimulus responnya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya kan? Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, setelah di teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, saya jelaskan di teori kontrol, Bapak Ibu ya. Ada 5 teori kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum. Penghukum ini biasanya seorang guru akan membentak siswanya, kemudian memberikan hukuman. Itu dia posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua ada pemantau. Untuk posisi kontrol pemantau ini, biasanya seorang guru akan selalu mencatat kesalahan muridnya. Sikit-sikit catat, sikit-sikit catat. Dan yang selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Ini mungkin sering kita lakukan sebagai teman, tapi dampaknya murid akan menganggap kita sebagai temannya dan kurang menghargai seorang guru. Nah, yang manakah yang posisi kontrol yang paling tepat kita terapkan? Yaitu posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Udah, ini dia. Pertama penghukum seperti yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya belum saya jelaskan yaitu pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya seorang guru akan menanyakannya kepada siswa dengan mengatakan, kamu tidak kasihan ya pada ibu. Nah, ini sebagai posisi kontrol pembuat bersalah. Jadi saya sarankan untuk beberapa kalilah kita gunakan posisi kontrol yaitu sebagai manajer, Bapak Ibu. Next power untuk posisi kontrol saya rasa udah. Iya, nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah yaitu yang pertama peduli, yang kedua rajin, kemudian integritas, rasa hormat, jujur, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana. Berapa slide lagi Pak? Oke, next. Ini dia question. Kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next kawan, kita cut aja. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi ekstrinsiknya ini. Intrinsik dalam, ekstrinsik dalam luar ya.
Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya untuk motivasi intrinsik, yaitu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, kemudian konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusinya, ini dalam penanganannya yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ridwan. Tapi presentasi format video pengacara. Oke, itu aja Pak. Oke, next. Baik Bapak Ibu, nah saya juga tidak mau kalah dengan Bu Murni. Kalau tadi Bu Murni sudah menyampaikan sebuah pantun, saya akan mau bacakan sebuah pantun juga. Dari Taliman menuju Medan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi mengingat waktu kita sudah mau masuk Isoma, saya padani sampai di sini saja. Demikianlah presentasi saya, dan satu pantun dari saya, dari Takemon mau ke Tetunyuk, dari Ramung mau, dari Juke mau ke Ramung. Insya Allah bulan depan kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Bu. Nah, pagi ini Ibu akan berbagi bersama kalian tentang budaya positif di sekolah, dan khususnya di kelas kita, ya kan? Di kelas 10 TKR 1. Tujuan Ibu pagi ini adalah yang pertama kita membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah itu membuat keyakinan kelas kita. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa yang tahu apa itu budaya? Budaya. Yang tahu silakan tunjuk tangan. Pasti tahu semua apa itu budaya. Apa budaya? Positif apa? Iya, hal-hal yang dilakukan yang bermanfaat. Beri tepuk tangan untuk si Evi, luar biasa. Budaya, siapa bisa jawab? Budaya, Usman? Budaya? Cara hidup yang berkembang dan memiliki. Sekali lagi coba. Ya, ulang. Sekali lagi apa? Segala kaya dari budi yakni cipta, rasa dan kata. Iya, mantap. Segala budi apa tadi? Ya, beri tepuk tangan untuk kita. Luar biasa jawabannya. Nah, anak-anakku semua, kita akan membuat kesepakatan kelas. Saya yakin masing-masing kita mempunyai cita-cita, ya kan? Untuk mewujudkan cita-cita tersebut,
tepat waktu. Kalau permisi cuma bisa sekian menit. Silakan dituliskan di sini ya, masing-masing.